ya. Kalau aku yang tanya ntar aku iklanin lagi nih. Jangan dong. Jangan, oke, baiklah. Mbak Linda. Iya. Mbak Linda udah jadi sosialita udah berapa lama? Aku baru sih jadi sosialitanya. Berapa lama? Dari tahun berapa? Aduh, baru beberapa bulan ini deh. Katanya setelah menikah. Iya, betul. Aku menikah dengan suami aku sudah lama, cuman ikut arisan sosialita Batubara ini baru. Karena suami aku pun gabung ke Batubara ini baru juga. Oh, terus kenapa harus ikut jadi sosialita gitu? Ya, tapi sebelum itu, pertanyaannya mungkin ke Linda adalah sosialita itu apa sih? Ya, Menurut Anda, sosialita itu apa gitu? Apa? menurut aku sih sosialita itu kumpulan istri-istri yang mempunyai bisnis gitu loh. Berarti kalau belum jadi istri tidak bisa dianggap sosialita? Ya bisa juga sih. Jadi adalah kumpulan Wanita-wanita yang mempunyai bisnis gitu Mas. wanita-wanita yang punya bisnis. Iya. Kalau menurut Roro, sosialita apa? Sosialita asal katanya socialite. Ya, itu merupakan suatu kaum yang selalu mempunyai segmentasi sendiri. Baik itu dari fashion, baik dari itu hobi, baik dari lifestyle begitu. Kalau menurut Vivi, sosialita itu apa? Sosialita, ini ya kumpulan ladies, mereka mempunyai grup kelompok yang sering berkumpul, ada jangka waktunya, tapi mereka sering membuat event charity gitu loh. Cuma hari gini kan banyak banget yang sosialita gitu loh, jadi sok-sokan. Maksudnya baru mengenal dunia arisan langsung gue sosialita gitu loh. Banyak banget yang wanita-wanita BPJS. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Gitu. Jadi dia udah masuk ke dunia arisan ini, sosialita. Dan sekali main arisan tuh nggak satu, 2 atau 3. Ya. Tapi nggak ada duitnya pas-pasan. Pas-pasan. Akhirnya udah narik. Terus yang di grup sana narik, grup sini narik. Kabur. Nggak punya duit. Banyak yang begitu. Terus bahkan kejadian banyak. Aku kebetulan Vibun pernah ketipu juga tahun 2011 pernah ketipu. Gitu. Karena waktu itu Vibun sempat bikin event gitu, fashion shows, ada penjualan. Aku menjual tas-tas gitu. Ya. Jadi dari penampilannya wow gitu kan. Mobil Alphard gitu kan. Driver Safari, keren, atas bawah keren. Jadi ya dia beli sekali lancar, 2 kali lancar, 3 kali lancar, keempat kali anterin dulu dong ke rumah gitu kan. Gak sempet nih Cin, sorry deh, oh ya aku suruh supir kau ambil ya. Oke deh, soalnya kan kita juga ketemu kan di arisan. Tapi Vibunnya kecolongan, ternyata dia udah narik, kagak tahu. Jadi dia udah dapat uang arisan, dapat juga tas gitu. Ya, tipu berarti? Maksudnya kecelek. Maksudnya ya teledor lah gitu. Yeah. Akhirnya nyari ke ketua arisan. Lu nemu di mana tuh orang? Gue juga nggak tahu, gue juga kenal sama si A. Akhirnya kita samperin ke A. Lu nemu di mana dia? Ya, gue cuma kenal gitu doang. Gue dulu kos di sini, jadi dia teman kos gue. Ya ilah. Ya, ngekos. Dulu aja. Saya nggak ngerti loh. Anda sebagai wanita, Anda harus bisa masuk ini ke ranah ini. Tadi saya cuma bengong aja, Pak. Gak nangkep juga saya. Pas deh, pas. Pas. Iya, pas. Pas ya. Kayak saya mau walk out deh. Iya, itu balik ke Linda dulu. Terus Anda masuk ke sosialita ini karena suami berarti? Iya, betul. Karena suami. Terus apa yang berubah? Pakaian berubah, perhiasan berubah. Apa yang berubah? Nggak ada sih, nggak ada yang berubah. Ah, masa sih? Iya. Jadi sama kayak dulu? Cuman umur nambah? Ya, emang nggak ada yang berubah kan? Kalau ngumpul dengan kaum sosialita harus ada yang berubah dong. Iya, berubahnya dari penampilan aja mungkin Mas ya. Apa dari coba? fashion. Contohnya Fashion. barang-barang branded. Barang-barang branded. Apa Iya. sih barang branded yang menarik buat wanita tuh? Apa buat kamu deh? Apa contohnya? Ya kalau menurut aku sih kayak tas. Tas. Apa tas Betul. merek apa biasanya yang branded? Kenapa? Yang branded merek apa biasanya? Hermes. Oh, Hermes. Terus apa lagi? Banyak sih. Louis Vuitton. Berapa banyak punya tas Hermes? Aku, aduh nggak usah disebutin deh Mas. Kesannya pamer. Oh, nggak apa-apa kalau punya ngomong nggak apa-apa. Enggak deh. Kenapa? Tapi punya? Ya punya. Banyak.
Nggak banyak sih. 5 ada? Nggak. 2,5? Gimana cara? Yang setengah nyewa. Bener orang tadi banyak yang sewa. Tanyain ya. Bukan sewa doang, banyak palsu. Banyak yang palsu. Om Deda minta Sepatu kenapa? sepatunya. Sepatu kenapa? Cuma bling-blingnya aja kali. Sepatu, tanya dong, tanya. Anda jangan cuma nunjuk-nunjuk doang. Tanya. Sepatu nih, kalau tadi kan Roro dari atas sampai bawah kan ada hampir berapa ratus juta ya? 500. Oke, yes. Kalau Mbak Vivi nih sama Mbak Linda nih dari atas sampai bawah nih berapa? Ngomong aja, Ja, nggak apa-apa. Kalau aku sih dari arisan ini nggak memilih seperti itunya ya. Aku lebih ngambil ke positifnya, lebih untuk menambah tali silaturahmi dan buat memperluas bisnis. Apa urusannya ditanya apa jawab apa? Kan yang ditanya berapa duit bukan bisnis. Iya. Aku nggak mau ngomongin dia kalau itu kesannya pamer Mas Dedi. Lo nggak apa-apa, pamer aja kalau punya Iya, emang coba apa-apa. sekali lagi. Kalau Roro berapa? Ya, kurang lebih 500. Oh, kamu berapa? Linda berapa? Kalau aku sih Sepatu. sepatu sih nggak mahal, cuma 3 juta. Sepatu cuma 3 juta. 3 juta. Terus yang perhiasan. Perhiasan, gelang, cincin. Perhiasan juga nggak mahal, Berapa nggak mahal tuh berapa? cuma 10 juta Mas. Oh, 10 juta. 10 juta. Oke. Tampang kamu tuh nggak bisa jangan gitu. 10 juta mas. Kayak orang kere kamu. Oh ya, berapa tadi Mbak perhiasan? 10 juta. 10 juta. Gitu. Iya. Kalau gitu baru pantas ya? Iya dong. Oke. Terus kamu tuh suaminya pengusaha batubara. Iya betul. Nah terus ada gosip kamu pacaran dengan Vicky itu gimana tuh? Oh aku sama Vicky cuma rekan bisnis aja Mas. Bisnis apa dia ngomong aja susah? Ya masa mau tahu sih? Soalnya ada fotonya ya, gitu. Ya katanya beredar di mana-mana ada fotonya. Nah ini Vicky. Bukan. Bukan. Mana fotonya? Nah, tuh. Tuh. Pelukan, tali. Kalau pelukan semua juga bisa Mas. Masih sih? Iya. Saya nggak mau pelukan sama Vicky. Bisnis apa memang dekat sama Vicky atau gimana? Enggak, cuma rekan bisnis aja. Rekan bisnis. Kita bernyanyi ya buat happy fun aja deh Mas. Oh ya, nyanyinya nempel-nempel gitu. Ya nggak masalah dong. Oh, iya. Suami nggak marah? Biasa lah. Biasa tuh maksudnya? Nggak marah. Nggak marah? Wah hebat Ya suami. karena dia tahu. Karena dia tahu. Aku sama Vicky nggak ada apa-apa. Kita hanya sebatas bisnis aja gitu Mas. Baik ya suaminya ya. Oh baik Aku dong. punya suami kali kemplang kali aku begitu ya. Tapi Bukan kemplang lagi, koper di luar. mungkin ini bisnis usaha diet kali. Mungkin ya. Dia lagi ngukur lingkar perut Vicky. Bisa. Makanya dipeluk gitu Betul. Ada lagi arisan beda nih. Ini arisan seni. Oh. Arisan seni. Jadi dia arisan lewat seni. Jadi arisan untuk menghasilkan karya unik. Wow. Ya mungkin Vicky tersebut itu kan unik kan tadi kan makanya. Ini adalah Tita Jumario. Apa kabar? Apa kabar? Silakan. Nah, ini arisan seni. Arisan seni. Ada masalah. Apa? Peluk. Bukan masalah peluk, gaya lu kayak cabe-cabean. Ih, Saya Mas mau Edi peluk, suka gitu mikir deh. tadi gitu. Tahu aja nanti aku pulang juga bonceng 3. Ya, Itu arisan seni. arisan seni kan gimana lagi? Makanya Sosialita. arisan seni. Iya, jadi arisan, sebenarnya kita bilangnya arisan art. Jadi, Coba lihat, boleh saya lihat? Silahkan. Silakan Anda bicara, saya
Jadi saya punya sekolah seni di Kemang, namanya Ganara Art Studio. Nah, muka saya ditutupin. Coba lihat. Wih, cantik sekali. Jadi Anda menghasilkan karya seni? ya jadi saya berkumpul bersama ibu-ibu yang ikut arisan, namanya Arisan Art tuh. Jadi kita kumpul seminggu sekali dan menghasilkan karya seni. Nah, jadi ibu-ibunya belajar melukis cat air, melukis akrilik, melukis cat minyak. Nah itu terus yang dikasih apa? Uangnya dari mana? Nah ini jadi mereka berkumpul seminggu sekali, kita melukis di kafe, dan yang dihasilkan tuh sebenarnya karya gitu. Jadi yang ditimba tuh sebenarnya ilmunya. Jadi nggak ada uang yang dikumpulkan? Nggak ada. Jadi ini sebetulnya kita bahasakan Arisan Art ini untuk membuat mereka tuh lebih pede gitu dalam berkarya gitu. Jadi mereka nggak merasa bahwa mereka tuh sedang belajar gitu di suatu kursus, tapi mereka lagi kumpul sama teman-teman, tapi jadi santai. Berkarya, jadi santai. Untungnya apa untungnya? Untungnya belajar berarti. Iya, mereka bisa menghasilkan. Jadi di mana sekarang tuh mereka kan kebanyakan memang ibu rumah tangga, anak-anaknya sendiri sudah mulai besar, jadi udah bisa dilepas. Nah, mereka bisa menggali ke diri mereka sendiri, maksudnya apa sih potensinya mereka gitu, dan ternyata mereka jago-jago melukis gitu, dan ini semuanya first timer ya, jadi sama sekali belum pernah melukis. Ini first timer? Itu karya saya. Oh, itu karya Anda yang ngajarin? Ini. Oh iya, saya ngajarin. Anda yang ngajar? Saya pelukis emang. Anda memang, ini semua karya Anda? Enggak, bukan. Coba. Yang itu karya saya. Oke. Ini? Yang lain karya murid-murid saya. Yang lain karya murid? Iya. Ini tadi ada wajah orang juga nih kalau nggak salah. Ini karya murid juga? Iya, ini karya murid saya. Ini karya murid? Iya. Baru first timer, bukan dong? Hah? Iya, jadi dia bukan, backgroundnya bukan art. Jadi bakat terpendam. Jadi emang yang pengen saya tonjolin di sini adalah bahwa sebetulnya tuh untuk belajar art tuh bisa mulai dari umur berapa aja. Berarti gitu. kayak aku nggak bisa gambar, gabung bisa. Bisa hampir semuanya memang sebelumnya belum pernah gambar. Ini sama. Kayaknya sama yang bikin. Beda. Kok sama tapi Iya, dari satu contoh. Gitu. Iya, jadi dikasih contoh. gitu. Jadi kenapa nggak dibikin kayak pameran gitu? setelah ini kita kumpulin dan kita akan pameran, dan hasilnya nanti disumbangkan untuk gerakan charity-nya Ganara, yaitu Mari Berbagi Seni. Kita mengajarkan seni rupa ini ke sekitar 2.800 anak di sekitar Jakarta. Yang kemarin sih kita dibantu oleh Giring, adekku. Jadi kita ngajar ke Mitra Netra, ke anak-anak tunanetra. Kita ngajar seni rupa ke anak tunanetra gitu. Oke, kita bahas lagi nanti ya. Lanjut lagi karena menarik banget nih. Jadi Anda bisa ikut arisan tapi menghasilkan karya. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Artinya nggak ada uang yang dikumpulin, nggak seperti arisan lain? Enggak, jadi kenapa kita menggunakan istilah si Arisan Art ini, sebetulnya kita pengen menciptakan suasana kumpul-kumpulnya. Seperti gitu. arisan? Iya. Cat air, melukis akrilik, melukis cat minyak. Nah itu, terus yang dikasih apa? Uangnya dari mana? Nah ini jadi mereka berkumpul seminggu sekali, kita melukis di kafe, dan yang dihasilkan tuh sebenarnya karya gitu. Jadi yang ditimba tuh sebenarnya ilmunya. Jadi nggak ada uang yang dikumpulkan? Nggak ada. Jadi ini sebetulnya kita bahasakan Arisan Art ini untuk membuat mereka tuh lebih pede gitu dalam berkarya gitu. Jadi mereka nggak merasa bahwa mereka tuh sedang belajar gitu di suatu kursus, tapi mereka lagi kumpul sama teman-teman, tapi jadi santai. Berkarya, jadi santai. Untungnya apa untungnya? Untungnya belajar berarti. Iya, mereka bisa menghasilkan. Jadi di mana sekarang tuh mereka kan kebanyakan memang ibu rumah tangga, anak-anaknya sendiri sudah mulai besar, jadi udah bisa dilepas. Nah, mereka bisa menggali ke diri mereka sendiri, maksudnya apa sih potensinya mereka gitu, dan ternyata mereka jago-jago melukis gitu, dan ini semuanya first timer ya, jadi sama sekali belum pernah melukis. Ini first timer? Itu karya saya. Oh, itu karya Anda yang ngajarin? Ini. Oh iya, saya ngajarin. Anda yang ngajar? Saya pelukis emang. Anda memang, ini semua karya Anda? Enggak, bukan. Coba. Yang itu karya saya. Oke. Ini? Yang lain karya murid-murid saya. Yang lain karya murid? Iya. Ini tadi ada wajah orang juga nih kalau nggak salah. Ini karya murid juga? Iya, ini karya murid saya. Ini karya murid? Iya. Baru first timer, bukan dong? Hah? Iya, jadi dia bukan, backgroundnya bukan art.
Jadi bakat terpendam. Jadi emang minggu sekali kita melukis di kafe dan yang dihasilkan tuh sebenarnya karya gitu. Jadi yang ditimba tuh sebenarnya ilmunya. Jadi nggak ada uang yang dikumpulkan? Nggak ada. Jadi ini sebetulnya kita bahasakan arisan art ini untuk membuat mereka tuh lebih pede gitu dalam berkarya gitu. Jadi mereka nggak merasa bahwa mereka tuh sedang belajar gitu di suatu kursus, tapi mereka lagi kumpul sama teman-teman, tapi jadi santai. Berkarya, jadi santai. Untungnya apa untungnya? Untungnya belajar berarti. Iya, mereka bisa menghasilkan. Jadi di mana sekarang tuh mereka kan kebanyakan memang ibu rumah tangga, anak-anaknya sendiri sudah mulai besar, jadi udah bisa dilepas. Dan mereka bisa menggali ke diri mereka sendiri, maksudnya apa sih potensinya mereka gitu. Dan ternyata mereka jago-jago melukis gitu. Dan ini semuanya first timer ya. Jadi sama sekali belum pernah melukis. Ini first timer? Itu karya saya. Oh, itu karya Anda. Anda yang ngajarin? Oh iya, saya ngajarin. Anda yang ngajar? Saya pelukis emang. Anda memang, ini semua karya Anda? Enggak, bukan. Coba. Yang itu karya saya. Oke. Ini? Yang lain karya murid-murid saya. Yang lain karya murid? Iya. Ini tadi ada wajah orang juga nih kalau nggak salah. Ini karya murid juga? Iya, ini karya murid saya. Ini karya murid? Iya. Baru first timer, bukan dong? Hah? Iya, jadi dia bukan backgroundnya bukan art. Jadi bakat terpendam. Jadi emang yang pengen saya tonjolin di sini adalah bahwa sebetulnya tuh untuk belajar art tuh bisa mulai dari umur berapa aja. Berarti gitu. kayak aku nggak Ini bisa sama nih gambar, wajahnya. gabung bisa. Ini wajahnya. Bisa. 10 juta. Oke. Tampang kamu tuh nggak bisa, jangan gitu. Jadi 10 gimana? juta mas, kayak orang kiri kamu. Oh ya, berapa tadi Mbak perhiasan? 10 juta. 10 juta. Gitu, iya. Kalau gitu baru pantas ya? Iya dong. Oke. Terus kamu tuh suaminya pengusaha batubara. Iya, betul. Nah terus ada gosip kamu pacaran dengan Vicky itu gimana tuh? Oh, aku sama Vicky cuma rekan bisnis aja, Mas. Bisnis apa dia ngomong aja susah? Ya masa mau tahu sih? Soalnya ada fotonya ya, gitu. Ya katanya beredar di mana-mana ada fotonya. Nah ini Vicky. Bukan. Bukan. Mana fotonya? Nah, tuh. Tuh. Pelukan, tadi. Kalau pelukan semua juga bisa, Mas. Masa sih? Iya. Saya nggak mau pelukan sama Vicky. Bisnis apa memang dekat sama Vicky atau gimana? Enggak, cuma rekan bisnis aja. Rekan bisnis. Kita bernyanyi ya buat happy fun aja deh, Mas. Oh ya, nyanyinya nempel-nempel gitu. Ya nggak masalah dong. Oh, iya. Suami nggak marah? Biasa lah. Biasa tuh maksudnya? Nggak marah. Nggak marah? Wah hebat Ya suami. karena dia tahu. Karena dia tahu. Aku sama Vicky nggak ada apa-apa. Kita hanya sebatas. 10 juta. Oke. Tampang kamu tuh nggak bisa, jangan gitu. Jadi 10 gimana? juta mas, kayak orang kiri kamu. Oh ya, berapa tadi Mbak perhiasan? 10 juta. 10 juta. Gitu, iya. Kalau gitu baru pantas ya? Iya dong. Oke. Terus kamu tuh suaminya pengusaha batubara. Iya, betul. Nah terus ada gosip kamu pacaran dengan Vicky itu gimana tuh? Oh, aku sama Vicky cuma rekan bisnis aja, Mas. Bisnis apa dia ngomong aja susah? Ya masa mau tahu sih? Soalnya ada fotonya ya, gitu. Ya katanya beredar di mana-mana ada fotonya. Nah ini Vicky. Bukan. Bukan. Mana fotonya? Nah, tuh. Tuh. Pelukan, tadi. Kalau pelukan semua juga bisa, Mas. Masa sih? Iya. Saya nggak mau pelukan sama Vicky. Bisnis apa memang dekat sama Vicky atau gimana? Enggak, cuma rekan bisnis aja. Rekan bisnis. Kita bernyanyi ya buat happy fun aja deh, Mas. Oh ya, nyanyinya nempel-nempel gitu. Ya nggak masalah dong. Oh, iya. Suami nggak marah? Biasa lah. Biasa tuh maksudnya? Nggak marah. Nggak marah? Wah hebat Ya suami. karena dia tahu. Karena dia tahu. Aku sama Vicky nggak ada apa-apa. Kita hanya sebatas bisnis aja.